Halo, apa kabar? Kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan berbagai informasi dari Palembang. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Praktek pembuatan madu oplosan di kota Palembang dibongkar, 2 orang ditangkap. Tak terima sepeda motor kesayangannya dijual, seorang calon pengantin pria di kota Palembang kabur saat akan berlangsung akad nikah. Jalan penghubung 3 kecamatan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir rusak parah dan dipenuhi lumpur. Kendaraan sulit melintas. Kita ke informasi utama, praktek pembuatan madu oplosan di kota Palembang dibongkar. Tim Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pemilik bisnis ilegal tersebut. Rumah yang berada di kawasan Lorong Kemang, seberang Ulu 1 Kota Palembang, digerebek petugas reskrim dari Polrestabes Palembang. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan sejumlah madu oplosan yang siap dikemas. 2 orang pemilik barang bernama Hengki Fadli dan Pak Harudin ditangkap. Saat dihadirkan polisi di Mapolrestabes Palembang, kedua tersangka mengaku telah menjalani bisnis ilegal ini selama hampir 1 tahun. Modusnya mereka mengoplos madu asli dengan campuran gula merah, tepung tapioka, susu, dan zat pengental. Madu yang telah dikemas kemudian dijual ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera seperti Jambi, Lampung, Bangka, dan Bengkulu. 2 orang yang modusnya dia membuat madu ini ya, madu yang diperjualbelikan dalam bentuk botol itu ibaratnya kita bilang oplosan ya, karena dari madu aslinya paling berapa persen dicampur lagi dengan air, kemudian campur dengan gula merah, ada prosesnya lah, nanti kita juga sedang dalami semua. Yang jelas ini sangat bertentangan dengan undang-undang, beberapa undang-undang yang bisa kita kenakan, undang-undang kesehatan bisa kena, dengan undang-undang pangan bisa kena, perlindungan konsumen bisa kena juga. Bisnis haram ini membuat kedua tersangka meraup untung puluhan juta rupiah. Polisi telah menyita madu oplosan dan sejumlah peralatan yang digunakan sebagai barang bukti. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang bocah laki-laki yang sedang asik bermain telepon genggam di sebuah gang sempit di kota Palembang menjadi korban penjamretan. Pelaku kabur bersama temannya dengan sepeda motor yang menunggu di depan gang. Penjamretan tersebut terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Sebuah kamera pengawas CCTV merekam peristiwa penjamretan dengan korban seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Dari rekaman tersebut terlihat awalnya salah seorang pelaku berjalan santai melintasi korban yang sedang asik bermain telepon genggam. Tak lama kemudian pelaku merampas telepon genggam korban dan kabur dengan rekannya yang telah menunggu dengan sepeda motor di depan gang. Peristiwa ini terjadi di Lorong Langgar, seberang Ulu 1 Kota Palembang pada Jumat malam lalu. Video penjamretan ini sempat viral dan beredar luas. Aksi pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang tersebut terbilang nekat karena terjadi ketika suasana lorong masih ramai. Nah dia itu kan main HP di sini, duduk di sini kan. Ya. Nah jadi ada motor di sana, motor sikok di sana kan. Jadi penumpang yang di belakang itu ya mutar, kali putaran, ke sana lagi, terus sekali lagi, nah baru ngambil HP itu. Nah 2 kali gitu. 2 kali mutar dulu. 2 kali mutar gitu kan. Bermodalkan rekaman CCTV dan saksi di lapangan, orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Seberang Ulu 1. Kasus penjamretan di gang sempit ini sedang diselidiki polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang gadis berusia 23 tahun di kota Palembang sudah 4 hari ini menghilang dari rumahnya. Meski orang tuanya telah mencari ke berbagai tempat, namun sang gadis tak kunjung ditemui. Mustika akhirnya mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Bersama orang tuanya, Mustika melaporkan hilangnya sang adik bernama Dwi Purnama Indah.
Sang adik seorang gadis berusia 23 tahun itu sudah 4 hari tidak pulang ke rumah. Terakhir kali Dwi sempat berpamitan akan pergi ke Provinsi Aceh. Namun karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, Dwi kabur dari rumahnya. Awalnya sang adik masih bisa dihubungi melalui telepon genggamnya, namun kini sudah tidak aktif lagi. Keluarga pun telah berkeliling mencarinya, tetapi Dwi tidak juga kunjung ditemukan. Kenapa emang? Ya udah seminggu-minggu ini nggak berangkat ke Aceh, melok kawannya. Tapi nggak disuruh oleh mak. Pergi gitu? Laju lah kemalah kan minggat. Hari Kamis tadi. Minggatnya? Jam 9. Terakhir pakai baju apa dia? Nah, aku nggak tahu. Bilangnya aku di Lamisa rumah, pulang lagi. Keluarga berharap Dwi dapat segera ditemukan dan dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Untuk kepentingan penyidikan, keluarga Dwi diminta menyerahkan foto serta ciri-ciri anaknya yang hilang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kisah tragis dialami seorang pengantin wanita di Kota Palembang. Ia naik ke pelaminan tanpa didampingi pengantin pria saat resepsi pernikahan. Penyebabnya mempelai pria kabur menjelang hari akad nikah. Video yang memperlihatkan seorang pengantin perempuan menangis saat akan naik ke atas pelaminan ini viral di media sosial. Sang calon mempelai perempuan duduk di samping orang tuanya tanpa calon mempelai pria. Peristiwa di dalam video ini diketahui terjadi di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang pada hari Minggu 22 Mei 2022 lalu. Calon mempelai wanita bersama pasangannya sedianya akan mengikat janji suci pernikahan pada hari tersebut. Semua rangkaian upacara pernikahan sudah disiapkan. Undangan pun juga sudah disebar. Namun tak disangka, tepat di hari pernikahan, mempelai pengantin laki-laki kabur dengan alasan tidak ikhlas motor kesayangannya dijual untuk biaya tambahan pernikahan. Sejak dari kejadian itu, si Haris tahu duit itu rupanya hasil dari gade ke motor, langsung dia ngeblok anak aku di WA. Dia kesel, langsung diungkap juga lo di WA, ngetik anak aku. Tapi dia nih sudah dihapusnya itu WA si Haris itu. Jadi tadi memang puncaknya memang tidak datang sama sekali si pengantin laki-laki maupun keluarganya. Keluarga. Tadi dia sempat naik, berarti naik ke panggung. Ya terpaksa mbak, karena undangan sudah tersebar. Kami tuh itu apa istilah tuh ini be supaya itu tamu undangan. Yo, jadi alamat undangan juga menghormati. Merasa dipermalukan, keluarga mempelai wanita akan membawa kasus ini ke jalur hukum dan melaporkan mempelai laki-laki ke polisi. Mereka berharap mempelai laki-laki mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Warga Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Anehnya, persediaan Pertalite di tingkat pengecer masih tersedia. Stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara kosong. Para pengendara yang ingin mengisi BBM pun harus kecewa. Sejumlah warga terpaksa membeli BBM jenis Pertamax dengan harga yang lebih mahal. Meski stok Pertalite di SPBU kosong, namun kelangkaan Pertalite tidak terjadi di tingkat pengecer. Di Desa Karangdapo, para pengecer masih memiliki persediaan Pertalite yang cukup banyak. Mereka menjual Pertalite dengan harga 11 hingga Rp12.000 per liter, jauh lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU yaitu Rp7.650 per liter. Para pengecer ini mengaku mendapatkan Pertalite dari seseorang yang menawarkan kepada mereka dengan berkeliling menggunakan mobil. Apa semua? Kita beli dengan mobil. Dulu sebelum pertama naik itu berapa kita jual? 10 ya? Oh. Kemarin apa? Kemarin Itu pakai deterjen lagi. pakai deterjen lagi Pak ya? Biar bisa jual murah Pak ya?
Kelangkaan BBM jenis Pertalite di Kabupaten Musirawas Utara telah lama terjadi sejak April 2022 lalu. Kelangkaan disebabkan karena Pertamina mengurangi kuota Pertalite di sejumlah SPBU. Jika sebelumnya SPBU mendapatkan kuota 16.000 liter per hari, namun kini berkurang menjadi 8.000 liter setiap harinya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara.